Halo guys, kembali lagi bersama saya Paswe. Oke, kali ini kita akan mereview mobil ini guys. Let's go. Ya guys, gimana hasil dari highlight video mobilnya? Tampak desainnya itu masih kekinian lah ya, masih belum termakan oleh zaman. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari segi kuncinya dulu guys. Ini kuncinya nih. Ini kuncinya masih ori ya, masih dilengkapi immobilizer, ada kunci, buka kunci dan alarmnya guys. Kemudian dari segi kunci menurut saya sudah cukup elegan ya, sudah cukup bagus, tapi belum kelas guys. Ya, karena pada zaman itu tahun 2005 belum ada keyless, makanya ini menurut saya sudah cukup lah, cukup bagus. Kemudian kita langsung bahas ke bodi eksterior ya, mulai dari kaca dulu. Nah, dari headlamp ini masih terkesan biasa-biasa saja, belum ada LED, masih pakai lampu bolam biasa. Kemudian di sini ada lampu sen, terus di sini ada lampu kotanya, dan di sini juga ada tambahan fog lamp guys. Fog lampnya berwarna kuning emas. Kemudian di depan ini juga tampak ada grill depannya juga, yang membuat Innova ini cukup elegan guys. Ya, ada dua buah grill depan yang cukup panjang dan cukup lebar, sehingga menampakkan tingkat keeleganan dari mobil ini. Kemudian kita kembali ke di sini, di tengah-tengah grill ini ada logo dari Toyota, logo yang menurut saya cukup fenomenal ya. Toyota, siapa sih yang nggak tahu Innova, siapa sih yang nggak tahu Toyota gitu guys. Memang cukup bagus menurut saya. Oke, setelah itu kita ke bagian depan sana guys. Di bagian depan sudah ada dua buah wipernya beda ukuran ya guys ya. Ini kalau nggak salah 24 inch, kalau yang ini ukurannya 16 guys, 16 inch. Kenapa beda ukuran? Karena mobil di zaman sekarang itu mengikuti ukuran lebar kaca guys. Kalau misalkan sama ukurannya, nanti nggak sesuai lah sama lebar kaca yang tingkat menabrak udara itu guys. Aerodinamiknya kalau zaman dulu kan memang belum dapat ya, kalau zaman sekarang sudah dapat. Terus di sini ada sorot untuk nyemprotkan air ya guys ya. Kalau misalkan kaca kita kotor, kita bisa semprotkan lewat sini. Kemudian kita ke samping. Ya guys, di samping di sini ada antena. Antena ini berfungsi untuk menangkap sinyal-sinyal radio seperti itu, frekuensinya. Ini udah ada talang air ini bisa dibeli aftermarket ya guys ya. Terus spionnya sudah dilengkapi dengan lampu sennya ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian sen ke kanan pasti dia ikut nyala, tapi belum dilengkapi dengan retract guys, masih pakai manual. Untuk electric mirrornya sudah ada. Kemudian di sini sudah ada logo VVTi ya guys ya. Ini teknologi ciptaan Toyota. Kepanjangannya itu Variable Valve Timing with Intelligence. Diperkenalkan Toyota sejak tahun 90-an guys. Kemudian di sini juga ada seperti hiasan ya. Hiasan ini fungsinya ketika kalian buka pintu, misalkan ya, kalian buka pintu dia nggak langsung nabrak body, tapi ke samping dulu guys. Jadi untuk body masih aman lah. Oke, kemudian untuk masalah samping sudah selesai, mungkin kita ke belakang guys. Ya, sekarang di belakang ini kita bahas dari sisi sini dulu. Ada chrome ya, kayak dilapisi chrome ya lampu belakang ya. Ada lampu rem, terus ada lampu sen, dan juga ada lampu mundur ya guys ya. Terus di sini ada
mata kucing guys. Jadi kalau misalkan dari belakang kena sorot lampu mobil, dia akan nyala sendiri guys, dan dibaluti dengan chrome ya guys ya, sehingga nampak seperti lebih mewah gitu. Terus kemudian ke atas di sini ada spoilersnya guys. Spoilers ini kita beli aftermarket ya guys ya. Jadi spoilers ini menambah daya memikat lebih. Terus di sini juga ada sorot untuk menyemprotkan air guys. Kemudian di sini ada lampunya juga. Jadi lampu ini satu setel sama lampu rem guys. Jadi kalau misalkan kita mengerem pasti dia juga ikut menyala. Terus ini ada wipernya ukuran 12 inch guys ya. Wipernya masih biasa saja, ukuran 12 inch. Kemudian di sini ada logonya, terus ada grill sepanjang pintu belakang ini, dan bawahnya juga ada grill yang lebih besar. Menurut saya lebih elegan juga sih, lebih bagus lah ada grill seperti ini. Kemudian di sini juga masih ada logonya. Ini untuk buka kunci guys, tapi kita kan sudah pakai central lock ya. Ini kalau misalkan central lock mungkin bermasalah, nggak pakai central lock, kita pakai kunci sini guys. Tapi di sini untuk handle untuk bukanya, dan menurut saya handle untuk bukanya sudah cukup cukup lebar lah. Biasanya kan ada tuh mobil yang handlenya sempit sekali gitu guys. Ya ini enak lah. Kemudian di sini ada 2.0G yang artinya mesin mobil ini berkapasitas 2000 cc dan tipenya tipe G guys. Jadi kan Innova itu ada macam-macam ya, ada tipe E, ada tipe V. Nah, yang kita review kali ini adalah tipe G. Di sini juga ada sensor parkirnya 2 buah guys, 2 buah sensor parkir. Kemudian di sini juga masih ada ban serepnya guys. Terus di sini juga ada lambang kijang guys, lambang kijang Innova. Ya menurut saya bagus sih, sudah mobilnya nggak jadul-jadul amat ya, masih nggak termakan oleh zaman ya, masih keren. Untuk anak muda juga cocok. Terus kita ke ke velgnya belum guys. Ya, di velgnya sini ini bukan orinya ya guys ya. Orinya itu masih kayak palang 5 buah gitu. Ini orinya Innova 2015 guys, dipasang di sini supaya nambah kecakapannya dari mobil ini. Terus untuk ukuran bannya ini kita di sini nih 205 untuk lebarnya per 65 untuk tingginya, tinggi bannya ini. Terus ring 15. Ada 1 2 3 4 5 buah kunci ya guys ya. Kalau Innova itu 5 ya, daripada mobil-mobil lain kan masih 4 rata-rata. Ini untuk kategori MPV menengah ke atas ya guys ya. Baik, sekarang kita di eksterior sudah, coba kita masuk ke dalam. Ini dalamnya guys, masih terlihat ori, jok-joknya juga masih kulit asli dari pabrik ya guys ya. Belum ada pergantian yang signifikan menurut saya. Terus di sini ada panel-panel ini untuk hiasan security, bahwa emang sudah dilengkapi dengan alarm ya guys ya. Terus ini untuk electric mirrornya, tapi belum ada retract. Terus di sini ada AC, ini untuk arah AC ke atas ke bawah, dan ini untuk ke samping dan ke kanan. Setelah itu menurut saya dari mobil ini juga cukup bagus. Di sini ada speaker juga. Di sini ada tempat untuk naruh benda ya guys ya, naruh minum bisa. Di sini juga ada pegangan tapi belum soft touch ya guys ya, masih plastik. Di sini ada power window-nya, ini kunci jendela, dan ini central lock-nya guys. Kemudian kita masuk ke bagian sini. Ini ada untuk membuka
tangki kap mesin mobil depan ya guys ya. Ini untuk tangki bensin, ini kap mobil mesin depan. Terus kita lihat dari sisi kulitnya ini masih terlihat ori juga ya. Setirnya masih bagus, belum ada sobek-sobek. Biasanya kan apalagi tahun tua ya guys ya, pasti ada kayak sobek-sobek itu. Terus menurut saya di sini indikator untuk speedonya, ini RPM, speedo dan bensin serta tingkat panas tekanan mesin ya guys ya. Panasnya itu kita bisa lihat di sini. Menurut saya sudah cukup bagus ya guys pada tahun 2005, dilengkapi dengan spesifik. Di sini ada handremnya, ini untuk gearnya ya guys ya. Ini manual matic ya guys ya. Matic terdiri dari P, R, N, D3, D3, 2 dan L guys. Untuk D3 ini biasanya untuk akselerasi tinggi ya guys ya. Misalkan kalian nyalip tinggal pindah dari D ke D3. Untuk D2 mungkin angka 2 ini kalian tanjakan yang lumayan tinggi, dan L ini untuk tanjakan yang tinggi guys. Kemudian di sini ada AC ya. Ini arah AC, terus ini tekanan blowernya, dan ini pendinginnya guys. Tapi belum ada penghangat ya guys ya. Belum ada penghangatnya. Di sini ada indikator jam. Ini ada head unitnya. Head unitnya masih merek AVI ya guys ya. Bukan orinya. Kalau orinya pada zaman itu kan masih belum ada guys, masih biasa, head unit biasa. Kalau ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth. Kemudian di sini ada untuk lampu bahayanya ini ada. Terus di sini hiasan. Sini untuk sirkulasi guys. Jadi kalau kita geser ke kanan, itu kita akan menarik udara baru aja untuk di AC-nya. Tapi kalau kita ke kiri, ini udara yang di dalam ini pasti berputar aja guys, nggak ada udara baru. Terus di sini juga ada asbak ya guys ya. Asbak pada mobil ini ada colokan untuk merokok ya guys ya, colokan api ya guys ya. Sini ada sensor parkirnya. Kalau dinyalain begini, kalau dimatiin begini guys. Untuk daerah sebelah penumpang, mari kita lihat guys. Kita pindah posisi ya. Pembukaannya kurang yuk. Ya, untuk dari sisi penumpang juga sudah ada 2 buah AC ya guys ya. Arahnya kemana ini ada. Terus di sini ada bagasi ya guys ya. Di dashboard ini ada seperti bagasi atas dan yang bawah guys. Jadi cukup lebar ya menurut saya ya bagasinya. Terus di sini juga masih dilengkapi power window-nya, kunci dan buka pintunya. Di sini juga sama guys kayak di sisi bangku pengemudi. Di sini juga ada tempat untuk minum, ada speakernya. Kemudian di atas sini ini untuk mengatur spion ya guys ya. Untuk mengatur spionnya ini di sini. Di sini juga sudah ada kaca ya guys ya. Mirrornya ada. Untuk di pengemudi masih belum ada guys. Jadi untuk bangku penumpang aja. Terus kita lihat langit-langitnya masih ori ya guys ya. Orinya seperti ini ya guys. Belum ada restorasi yang cukup signifikan menurut saya di sini. Terus di sini untuk lampu ya guys ya. Untuk lampunya di sini ini untuk double freon ya guys ya. Double blower guys. Sorry. Ini untuk AC di bangku kedua ada, dan di bangku ketiga juga ada guys. Ini untuk AC-nya ini. Nah, oke, sekarang kita menurut saya ini di sini ya masih cukup nyaman ya guys ya. Kita masih bisa ada jarak antara kaki sama dashboard depan tuh masih panjang ya guys ya. Ini bisa dimundurin, begitu juga di bangku pengemudi guys. Kemudian oh iya guys, lupa, ini sudah dilengkapi dengan tilt steering guys. Jadi kalian bisa naik turunkan
tapi belum telescoping ya guys ya. Di bangku pengemudi juga bisa untuk maju mundurkan kursi guys, slidingnya. Terus menurut saya sudah cukup lengkap ya guys ya di sini ya guys ya. Apa yang dibuat oleh Toyota pada tahun 2005 sudah cukup mumpuni dan cukup memanjakan penumpang ya guys ya. Memanjakan penumpang, baik pengemudi juga cukup nyaman guys. Terus untuk langit-langit guys, langit-langit di sini masih sangat tinggi ya guys ya. Masih ada kurang lebih 1 jengkal lah, 1 jengkal jari ini guys. Jadi masih sangat tinggi, masih jauh kita dari atas. Biasanya kan ada tuh mobil yang langit-langitnya pendek guys, jadi gini aja sudah apa ya istilahnya, mentok lah, sudah mentok ke langit-langitnya, nggak bisa. Oke, sekarang kita akan pindah ke bangku kedua guys, let's go. Ya guys, sekarang kita di bangku kedua. Menurut saya sudah cukup lebar ya. Ini jarak antara kursi penumpang sama kursi pengemudi ini masih, depannya ini masih cukup lebar ya. Jadi kaki itu nggak ngerasa seperti terjepit guys. Terus ini masih bisa dimaju mundurkan loh guys. Jadi kita itu masih bisa efisien lah untuk mengatur ini guys. Kemudian di langit-langit sendiri juga lumayan lah, masih lumayan setengah jengkal ya, setengah jengkal jari saya ini masih tinggi, nggak terlalu rendah juga. Di sini sudah ada blower tadi ya, double blower yang kita katakan, sehingga untuk tingkat kedinginannya juga lumayan ya di bangku kedua, karena nggak semua mobil ada double blower seperti ini guys. Ini masih Orion semua, masih bagus. Di sini juga ada seatbeltnya ya, masih ada. Terus di sini juga masih dilengkapi dengan plastik ya, tapi belum soft touch ya. Di sini ada tempat minum juga guys. Jadi di setiap sisi itu dibagi tempat seperti ini guys. Menurut saya cukup bagus ya, karena setiap sisi ada tempat untuk minum, tempat untuk naruh barang dan lain sebagainya. Cukup lebar, cukup nyaman menurut saya. Di sini ada pegangannya juga, kecuali di bangku pengemudi ya guys ya, nggak ada. Di sini masih ada. Jadi kalau biasanya kan orang yang sudah berumur kan suka pegangan di sini gitu, ini bisa untuk gantungan baju juga bisa. Kemudian di sini di jok belakang masih ada bantalannya ya guys ya, bisa dinaik turunkan. Kita lihat, nah ini bisa dinaik turunkan sesuai dengan selera kita. Di sini ada seat beltnya juga untuk sambungan ke samping sini, yang di tengah ada, yang di sebelah kanan juga ada. Jadi di kanan kiri itu dimensinya seimbang guys, nggak salah satu. Misalkan ada mobil ya yang khusus bangku pengemudi sama penumpang depan itu nyaman, tapi di bangku penumpang yang nomor 2 seat 2 itu nggak nyaman guys. Ada banyak mobil seperti itu, tapi menurut saya Innova ini sudah cukup nyaman ya di semua bangku ya. Tinggal kita habis ini cek bangku untuk yang pada bagian paling belakang sendiri guys. Let's go. Oke guys, sebelum kita mencoba di bangku belakang, ini adalah posisi bagasi belakang ya guys ya. Bagasi belakang menurut saya sudah cukup luas, sudah cukup lebar, dan ini ada tambahan ya guys ya, tambahan untuk speaker audionya ya guys ya, supaya mungkin lebih ngebass sama pemiliknya, dikasih tambahan seperti ini guys. Terus coba kita taruh bangkunya ya guys ya. Caranya tinggal ngelepas ini guys, terus kita turunkan saja. Nah, setelah kita turunkan, kita tinggal tarik guys. Nah, sudah deh bangkunya. Jadi meskipun bangku belakang dipasang, masih ada sekat kurang lebih 2 jengkal guys, 2 jengkal jari saya. Oke, kita akan coba duduk di bangku belakang, nyaman atau tidak. Let's go. Menurut saya jarak antara kaki sama lantai ini sudah cukup nyaman ya guys ya. Cuman
memang nggak senyaman di bangku kedua maupun bangku pertama guys. Jadi memang ini dikategorikan mungkin untuk anak-anak ya guys ya. Tapi daripada pesaing-pesaingnya seperti mobil-mobil lain, itu bagi saya ya, ini paling nyaman guys, paling lebar. Ini antara jarak kaki saya dengan bangku depan ini masih kurang lebih setengah jengkal guys. Coba kita naikkan bangkunya ya. Ini menurut saya sudah cukup ya guys ya, sudah cukup. Ini kenapa saya bilang dikategorikan untuk anak-anak guys, karena memang untuk jaraknya sudah agak kurang, mungkin untuk bagi orang dewasa ya agak kurang. Terus antara kepala guys, ini hampir mentok ya guys ya, hampir mentok tuh, kalian bisa lihat tuh. Memang untuk anak-anak sih menurut saya. Terus di sini sudah dilengkapi dengan AC guys, AC-nya sudah ada, jadi nggak perlu khawatir bangku kedua, bangku ketiga semua pasti kebagian sama namanya AC guys. Dan hampir nggak semua mobil loh ada seperti ini. Biasanya ada double blower, tapi untuk baris kedua aja, baris ketiga belum ada guys. Ini sampai baris ketiga kita sudah dilengkapi, sudah dimanjakan dengan sedemikian rupa guys. Kemudian kalian bisa ngesut di sini guys. Ini juga masih ada loh guys, space untuk menaruh barang guys, menaruh apa namanya, minuman, tempat minuman. Ini masih ada guys. Ini bagi saya ini jarang kita temui di mobil-mobil MPV lainnya guys. Menurut saya cukup nyaman nih guys ya. Oke, di bagian belakang kita sudah review, bagian pertama sudah review, bagian kedua sudah review. Mari kita ya guys, kita kali ini akan test drive ya, test drive Innova Matic 2005. Enak loh mobilnya, cukup lapang ya, bukan cukup lapang tapi sangat lapang menurut saya. Dimana apa ya, ruangnya itu begitu benar-benar begitu longgar guys, enak gitu loh, dinaiki juga enak. Terus untuk suspensinya juga empuk, nyaman. Ya memang untuk tarikan guys, tarikan menurut saya memang kurang begitu apa ya, kurang begitu tajam lah. Tapi untuk lain-lain menurut saya sudah cukup enak guys, nyaman gitu loh, enak, dinaiki juga nyaman. Terus kemudian untuk apalagi dalam apa, muat keluarga yang banyak ini, karena ada 7 seat juga. Tadi kita juga sudah bahas satu persatu setiap barisnya ya. Rekomen pada tahun 2020 kalian masih memakai ini dengan budget LCGC, kalian udah dapat Innova ini. Jangan sampai kalian itu salah beli mobil ya guys ya. Terus untuk konsumsi BBM nih, konsumsi BBM dalam kota kita bisa capai 9-10 guys, 9-10 km per liter guys. Tapi untuk luar kota kita bisa capai di angka 12. Cukup baik untuk kategori MPV dengan kapasitas mesin 2000 cc guys. Lihat nih tarikannya, mantap kali guys. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Thank you.